Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Di sini akan dijelaskan tentang 1. Strategi pembelajaran PPKN 2. Pendekatan pembelajaran PPKN 3. Metode pembelajaran PPKN 1. Strategi pembelajaran PPKN. Strategi adalah siasat atau kiat. Strategi pembelajaran pendidikan. Kewarganegaraan PKN yaitu suatu siasat atau kiat yang digunakan untuk memilih, memobilisasikan, dan mengimplementasikan segala teori, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran dan sumber-sumber. Belajar dalam proses pembelajaran. Pendidikan kewarganegaraan PKN. Untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pendidikan kewarganegaraan PKN yang telah ditetapkan. Menurut Sanjaya tahun 2007, 177-286. Ada beberapa strategi pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru. Strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Dalam sistem ini, guru menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap sehingga anak didik tinggal menyimak dan mencernanya saja secara tertib dan teratur. Big strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry SPI adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. SPI merupakan strategi yang menekankan kepada pembangunan intelektual anak, perkembangan mental intelektual itu menurut Piaget dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu maturation, physical experience, social experience, dan equilibration. Strategi pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Dalam pembelajaran ini, materi pelajaran tidak disajikan begitu saja kepada siswa, akan tetapi siswa dibimbing untuk proses menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang terus-menerus dengan memanfaatkan pengalaman siswa. Strategi pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang, kemampuan akademik, jenis, kelamin, ras, atau suku yang berbeda. Heterogen. Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan reward jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Kita semestinya berpikir strategi apa yang harus dilakukan agar semua itu dapat tercapai secara efektif dan efisien.
2. Pendekatan pembelajaran PPKN. Ada beberapa pendekatan yang dipandang bisa mencapai tujuan pembelajaran PPKN. A. Pendekatan evokasi. Pendekatan ini menekankan pada inisiatif peserta didik untuk mengekspresikan dirinya secara spontan yang didasarkan pada kebebasan dan kesempatan. B. Pendekatan inkulkasi atau menanamkan. Pendekatan ini didasarkan pada sejumlah pertanyaan nilai yang telah disusun dahulu oleh guru. C. Pendekatan kesadaran. Dalam hal ini yang menjadi sasaran adalah bagaimana mengungkap dan membina kesadaran peserta didik tentang nilai-nilai tertentu. 3. Metode pembelajaran PPKN. A. Metode pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling membantu, mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry. B. Metode problem solving. Metode pembelajaran problem solving adalah salah satu pendekatan yang dalam sebuah pembelajaran kelompok dan membutuhkan kemampuan yang sederhana. C. Metode pembiasaan dan keteladanan. Keteladanan dan pembiasaan dalam pendidikan amat dibutuhkan karena secara psikologis, peserta didik lebih banyak mencontoh perilaku atau sosok figur yang diidolakannya, termasuk gurunya. Sekian penjelasan ini, terima kasih.